Oke, sahabat bola Cipak, ketemu lagi di pekan ke-11 Liga Top Eropa. Kali ini kita akan membahas beberapa pertandingan yang kebanyakan minggu ini ternyata tim-tim besar mengalami imbang. Nggak tahu emang udah disetting kayaknya pakai gimana. Jadi beberapa pertandingan ini menghasilkan mungkin lebih dari 10 klub yang mengalami hasil imbang. Salah satunya yaitu tadi ada AC Milan yang melawan Parma di tim papan bawah, yang sejauh ini beberapa kali melawan tim papan bawah, diantaranya ada Pisa, ada Atalanta juga, terus ada Juve, dan yang terakhir adalah melawan Parma. Selanjutnya juga di tim besar Liga Inggris juga mengalami imbang. Ada Arsenal yang kemarin sempat kita puji-puji tanpa kekalahan. Terus ada Bayern Munchen juga yang win streak sejauh ini juga mengalami hasil imbang. Ada lagi Manchester United juga mengalami hasil imbang. Real Madrid juga mengalami hasil imbang. Juventus pun juga ikut imbang. Yang pertama dan paling utama jelas kita akan membahas bandingan antara Parma melawan AC Milan di kandangnya Parma minggu ini. Sebenarnya AC Milan sudah sempat unggul 2-0 dari babak pertama dengan gol dari Alexis Saelemaekers dan penaltinya dari Rafael Leao. Selanjutnya Parma sempat menghasilkan satu gol dengan akhir babak pertama menjadi 2-1. Di babak kedua alih-alih memperjauh jarak menambah gol, AC Milan kembali malah kebobolan John goblok tolol. Sampai akhir tidak ada gol tambahan, jadi dengan hasil akhir imbang 2-2. Jadi yang bakal saya analisis untuk pertandingan hari ini adalah apa yang terjadi di lini pertahanan AC Milan, terutama di kiri ada Estupinan yang kembali lagi main, tapi sepertinya lebih mending Bartoszagi ya. Secara permainan kemarin ada beberapa kesalahan dari dia yang menghasilkan gol dari Parma. Terus di sisi tengah masih kembali lagi Fofana, lagi-lagi tidak diganti oleh Allegri sejauh ini, malah di babak kedua itu yang diganti Samuel Ricci. Sedangkan kita masih punya stok Jardonasari juga. Sangat disesalkan sekali, banyak para fan yang menggugat bagaimana Allegri ini kenapa selalu memasang Fofana. Sudah beberapa pertandingan tidak ada kontribusi apapun. Ya, sejauh ini kita masih berharap bagaimana Adrien Rabiot setelah jeda internasional akan kembali lagi membela skuad AC Milan. Jadi sangat kerasa sekali dari beberapa pertandingan adanya Rabiot dan tidak adanya Rabiot itu sangat-sangat berpengaruh, karena Rabiot ini tipe gelandang yang bukan hanya bertahan, bukan hanya memberikan sebuah passing, tapi dia juga melakukan serangan-serangan, dihitung juga larinya juga kenceng. Ini gelandang serba bisa lah, istilah Indonesianya gelandang pengangkut air seperti itu. Jadi dengan adanya Fofana dan tidak adanya Rabiot, sebenarnya sudah seharusnya Allegri itu mengganti Fofana minimal dengan Jardonasari juga harusnya sudah bisa dimainkan walaupun tidak di menit awal, dari menit awal ya. Dan selanjutnya kemarin ada beberapa peluang-peluang emas yang harusnya sudah bisa menghasilkan gol, seperti dengan masuknya Pulisic itu nggak tahu ya ini seperti settingan atau gimana, nggak tahu, sampai bingung ini menjelaskannya bagaimana, bahwa seharusnya Pulisic itu 95% lah, 80% itu bisa gol. Dan selanjutnya ada juga Alexis Saelemaekers yang benar-benar sendiri berhadapan langsung dengan kiper 1 lawan 1, tapi tendangannya malah melesat jauh tinggi sekali, jadi tidak mengenai gawang sama sekali. Napoli akhirnya juga kalah melawan Bologna, jadi persaingan di 5-4 besar di Serie A musim ini gokil sih, jadi kejar-kejaran terus. Dan ditambah lagi AS Roma dan Inter juga menang. Jadi urutan pertama ada Inter, ada AS Roma, ada AC Milan, dan ada Napoli. Dan yang menyusul sudah mulai mengejar itu ada Bologna dan Juventus. Tahun ini seru sih, sangat seru. Jadi persaingan-persaingan di 5 besar itu
secara bergantian berada di puncak, tidak monoton itu aja. Semoga nanti ada nilai positif untuk AC Milan setelah jeda internasional, setelah kembalinya Adrien Rabiot. Semoga juga skuadnya makin solid ya. Yang jelas seperti Estupinan, Fofana itu wajib diperhitungkan sih oleh Allegri biar tidak mengganggu skema permainan player yang lain. Langsung saja ke Liga Inggris. Di Liga Inggris ada beberapa pertandingan yang sangat seru, terutama di pertandingan antara Manchester City melawan Liverpool. Dari awal seperti dugaan semua orang lah ya, kalau nggak minimal imbang, kalau enggak ya Liverpoolnya bakal kebantai. Kalau Liverpool menang kayaknya udah nggak mungkin. Sempat mendapatkan penalti yang kontroversi menurut saya pribadi itu, secara dilihat ulang ya, sentuhan kiper dari Liverpool kepada pemain Manchester City itu sangat tipis sekali ya. Jadi kayak antara kena antara enggak. Kalau saya pribadi itu mengatakan bahwa itu tidak penalti. Secara mengejutkan penaltinya Haaland itu ditepis oleh kipernya Liverpool. Tapi tidak berselang lama akhirnya Haaland gol lewat set piece langsung dari sundulannya mengenai sudut kiper dari Liverpool. Ya, dengan kemenangan ini City sekarang berada di posisi kedua puncak klasmen di Premier League, sedangkan Liverpool sekarang malah saling kejar dengan klub konten yang lainnya yaitu Manchester United. Manchester United juga kemarin mengalami hasil imbang, sempat berikan gol di babak pertama tapi akhirnya di comeback dan di injury time MU kembali berhasil menahan imbang. Selanjutnya ada Chelsea juga yang menang besar. Mungkin Chelsea ini udah jadi pesaing ya, sekarang sudah di peringkat ketiga, sudah mulai ada perubahan sejauh ini. Terus ada juga Arsenal yang kemarin kita sempat puja-puji di minggu kemarin karena belum pernah terkalahkan di Champions, bahkan kebobolan pun belum, dan terus kemenangan beruntunnya di Liga Inggris, tapi di minggu ini juga mengalami hasil imbang. Selanjutnya yang dipuja-puji bahkan belum pernah terkalahkan di Champions dan di liganya sendiri yaitu Bayern Munchen. Bayern Munchen juga mengalami hasil imbang kemarin. Nggak tahu ya, mungkin minggu ini di settingnya kayak gitu kayaknya ya. Dan ada juga Real Madrid yang juga hasil imbang 0-0, sama sekali tidak ada gol di pertandingan ini. Selanjutnya di Serie A, Atalanta akhirnya memecat pelatihnya. Iya si Ivan Juric ini dari saya kenal, dari saya tahu ya agak lumayan itu di Torino. Setelah itu dia diambil Roma, terus pindah sempat ke Inggris, sampai kemarin di Atalanta. Ini ya pelatih yang langganan dipecat. Kalau di AC Milan dulu ada Marco Giampolo, itu tuh sering banget cuman memimpin beberapa pertandingan terus dipecat. Jangan sampai, amit-amit sekali kalau AC Milan sampai mengambil yang namanya Ivan Juric. Jangan ya, jangan. Karena itu langganan dipecat sepertinya. Tapi berbanding kebalikannya, setelah ditinggal Gasperini, akhirnya Gasperini sekarang membawa AS Roma di puncak. Sebelum Inter menang itu AS Roma sempat menduduki ya beberapa jam lah ya, nggak nyampe 1 jam menikmati puncak. Kapan lagi AS Roma bisa menduduki puncak sejauh ini? Setelah Gasperini, AS Roma terasa sekali perbedaannya. Mereka sudah meningkat secara mental, secara skuad juga udah terlatih lah ya istilahnya dari pengalaman Gasperini yang juga berhasil pernah membawa Atalanta di Europa League. Ini ada Inter juga yang sejauh ini masih lumayan konsisten, walaupun dari awal musim saya sempat ini Christian Cifu nggak tahu ya, karena dia cuman pernah melatih di tim-tim juniornya Inter, di akademinya Inter. Juve kembali lagi dia mengalami hasil imbang. Sepertinya dengan pergantian Spalletti ya oke lah, sempat menang sekali, cuman sejauh ini sepertinya cara main dan gaya mainnya tetap ya seperti itu aja sih, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Mungkin ya emang dari pemain sih, juga harus ganti pemain semenjak tidak adanya Bremer, terus banyak ditinggal pemain-pemain yang lainnya. Juga Juventus mengalami perubahan yang lumayan signifikan dari sektor penyerang. Vlahovic hitungannya kalau dulu top skor, kalau sekarang ya jarang banget bisa ngegol. Kemarin ada Fiorentina Genoa juga, pertemuan antara pelatih De Rossi
dengan pelatih barunya Fiorentina juga akhirnya hasilnya malah imbang. Jadi dengan ini Fiorentina belum menghasilkan kemenangan sama sekali. Setelah jeda internasional akan ada beberapa pertandingan, yang jelas ada derby Milan antara Inter dan AC Milan. Sebelumnya kita akan libur dulu 2 minggu untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi yang lainnya. Sampai ketemu lagi di Balcipak.